Selamat datang lagi di pembahasan kita. Kali ini kita mau kupas tuntas ya, sebuah studi kasus interaktif yang menarik banget dari Dr. Ricky Sababalat. Fokusnya itu ke seorang pasien perempuan usianya 32 tahun. Keluhannya ini lapang pandangnya makin lama makin sempit gitu. Terus susah banget lihat kalau ya pas senja atau malam. Nah, kita coba gali nih, kira-kira diagnosisnya apa, terus penanganannya gimana, dan ini nyambungnya ke kompetensi dokter umum di Indonesia tuh gimana, terutama pakai SKDI yang baru. Yuk kita bedah bareng. Oke, jadi pasien ini 32 tahun ya. Keluhannya cukup spesifik, lapang pandang menyempit, makin parah, sama buta senja atau nyctalopia. Ada lagi nggak data penting lain dari kasus ini yang perlu kita perhatikan? Ada beberapa hal penting. Pertama, ternyata ibunya pasien ini punya riwayat penyakit yang mirip. Nah, ini langsung bikin kita mikir, wah jangan-jangan ada faktor keturunan ya kan? Kedua, dan ini penting banget, pas diperiksa bagian belakang matanya, retinanya, itu ada temuan khas sekali, namanya bone spicule. Jadi kayak ada pigmen bentuknya mirip serpihan tulang gitu, di bagian tepi retina. Pasiennya juga bilang nggak pernah ada trauma, terus nggak ada riwayat penyakit sistemik kayak diabetes. Pemeriksaan lain tanda vital bagian depan mata, semuanya normal-normal aja. Riwayat keluarga sama temuan bone spicule itu kayaknya spesifik banget ya. Nah, studi kasusnya kan ngasih beberapa kemungkinan diagnosis nih. Gimana kita bisa yakin kalau ini tuh retinitis pigmentosa? Soalnya kan gejala lapang pandang menyempit yang tunnel vision itu bisa juga mirip glaukoma mungkin. Apa sih bedanya yang paling jelas di kasus ini? Nah, pertanyaan bagus itu. Betul, tunnel vision itu bisa juga ada di glaukoma, terutama yang sudut terbuka kronis. Tapi kuncinya di sini tuh kombinasi gejalanya. Kalau di retinitis pigmentosa atau RP itu ada 3 serangkai atau trias yang khas banget. 1, buta senja atau nyctalopia yang dominan kelihatan banget. 2, yaitu tadi penyempitan lapang pandang tepi atau tunnel vision. 3, temuan bone spicule pas pemeriksaan funduskopi. Kalau glaukoma biasanya sih nggak dimulai dengan buta senja yang sejelas ini. Terus temuan di fundusnya juga beda, biasanya optic nerve cupping, bukan bone spicule. Diagnosis lain kayak retinopati diabetik jelas nggak cocok ya, kan pasiennya nggak ada riwayat diabetes. Terus gambaran fundusnya juga beda, ada mikroaneurisma atau perdarahan gitu. Oke. Katarak juga beda, keluhannya biasanya kabur aja pandangannya, nggak spesifik menyempit lapang pandangnya. Dan tadi kan dibilang lensa pasien ini normal. Iya, bener. Ablasio retina juga gejalanya biasanya lebih mendadak, akut, sering ada floaters atau lihat kilatan cahaya. Fundusnya juga beda. Jadi ya kombinasi di pasien ini kuat banget ke arah RP. Oke. Jadi cukup jelas ya diagnosisnya mengarah ke retinitis pigmentosa. Tapi dok, ini kan katanya penyakit degeneratif ya, yang belum ada obatnya gitu. Terus apa dong yang bisa kita lakukan buat pasien kayak gini? Iya, betul sekali. Penyakit ini sifatnya progresif, jadi makin lama makin berat, dan memang belum ada terapi yang bisa menyembuhkan total. Jadi penanganannya itu fokusnya lebih ke suportif. Tujuannya itu buat memperlambat laju penyakitnya sebisa mungkin, sama bantu pasiennya adaptasi dengan kondisinya. Memperlambat ya? Betul. Caranya bisa dengan suplementasi vitamin A, tapi ini dosisnya tertentu dan harus banget di bawah pengawasan dokter spesialis mata ya. Soalnya ada resiko kalau kebanyakan. Oh, nggak bisa sembarangan ya? Nggak bisa. Terus ada rehabilitasi visual juga, pakai alat bantu penglihatan. Misalnya kacamata dengan filter khusus, atau alat pembesar buat bantu lihat detil. Dan yang nggak kalah penting, ya jelas rujukan ke dokter spesialis mata. Buat apa? Buat pemantauan rutin, manajemen jangka panjang, termasuk juga konseling genetik, karena ini kan seringnya penyakit turunan. Nah, ini penting nih buat teman-teman dokter umum yang mungkin bertugas di lini pertama. Bicara soal rujukan, kalau menurut standar kompetensi dokter Indonesia, SKDI yang terbaru, yang 2024, gimana posisi dokter umum dalam menangani kasus RP ini? Nah, ini poin penting. Jadi menurut SKDI 2024, retinitis pigmentosa itu masuknya ke tingkat kompetensi 2. Level 2 ya? Ya. Artinya sebagai dokter umum, kompetensi yang diharapkan itu mampu menegakkan diagnosis klinis. Jadi kenalin gejalanya, tanda-tandanya. Kayak di kasus ini kan jelas ya polanya buta senja, tunnel vision. Kalau ada kesempatan periksa fundus dan curiga ada temuan khas, itu lebih bagus lagi.
Nah, setelah diagnosis klinisnya tegak, kompetensi utamanya adalah melakukan rujukan, rujuk yang tepat dan segera ke dokter spesialis mata. Untuk penata laksanaan lanjutannya, pemantauan jangka panjangnya, konseling genetiknya, itu udah ranah spesialis mata. Oke, jadi kesimpulannya, buat dokter umum, yang paling krusial itu kemampuan mengenali pola klasik RP ini ya, buta senja, tunnel vision, dan kalau bisa curiga temuan Bonnet spicule. Biar bisa bikin diagnosis awal dan ngerujuk dengan pas sesuai kompetensi. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, mungkin bahan renungan juga buat Anda yang mendengarkan. Mengingat kasus ini kan ada riwayat keluarga ya, ibunya juga sakit yang sama. Dan RP ini seringkali diturunkan secara genetik. Kalau kita nemu satu kasus kayak gini pada pasien, ini kan ada implikasinya buat anggota keluarga yang lain. Oh iya ya, bener juga. Betul. Gimana dengan saudara kandungnya misalnya? Atau mungkin nanti anak-anaknya? Nah, disinilah peran konseling genetik jadi penting. Gimana konseling ini bisa bantu keluarga memahami resiko mereka masing-masing dan pilihan apa aja yang tersedia. Ini bikin kita lihat penanganan kasus ini jadi lebih luas, nggak berhenti di pasiennya aja.